Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA sebagai dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih dan Problematika Haji. Pada kesempatan ini, kami dari kelas manajemen dakwah akan mempresentasikan pembelajaran yang berjudul Haji menggunakan visa non-haji, hukum dan problematika. Baiklah, langsung saja kita simak pembahasan materi berikut ini. Hukum penggunaan visa non-haji untuk haji. Secara regulasi, pemerintah Arab Saudi telah melarang keras penggunaan visa non-haji untuk tujuan haji. Alasan utama pelarangan ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama musim haji, serta memastikan kelancaran pelaksana ibadah haji bagi seluruh jamaah. Dari sudut pandang agama tentang penggunaan visa non-haji, para ulama Islam umumnya sepakat bahwa ibadah haji harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan visa non-haji untuk haji dianggap tidak sah dan dapat membahayakan keabsahan ibadah haji. Hal ini dilakukan karena visa non-haji tidak dimaksudkan untuk tujuan haji, dan penggunaannya untuk tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan atau pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Problematika penggunaan visa non-haji untuk haji. Penggunaan visa non-haji untuk haji dapat menimbulkan berbagai problematika, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi penyelenggara ibadah haji secara keseluruhan. Berikut beberapa problematika yang dapat terjadi. 1. Resiko deportasi. Jemaah yang menggunakan visa non-haji untuk haji beresiko tinggi dideportasi dari Arab Saudi. 2. Kegagalan ibadah haji. Penggunaan visa non-haji dapat membuat jemaah kesulitan untuk menyelesaikan keseluruhan rangkaian ibadah haji dengan sempurna. 3. Kerugian finansial. Jemaah yang menggunakan visa non-haji untuk haji beresiko mengalami kerugian finansial yang signifikan. 4. Gangguan keamanan dan ketertiban. Penggunaan visa non-haji untuk haji dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama musim haji. Akibat menggunakan visa non-haji. Ada beberapa akibat dari penggunaan visa non-haji. Pertama, deportasi. Pemerintah Arab Saudi dapat mendeportasi individu yang ketahuan menggunakan visa non-haji untuk berhaji. Kedua, denda dan sanksi. Pelanggaran visa dapat mengakibatkan denda yang besar dan sanksi lain sesuai dengan hukum Arab Saudi. Ketiga, pelanggaran hukum. Tindakan ini dianggap ilegal dan melanggar hukum imigrasi dan peraturan haji Arab Saudi. Keempat, larangan masuk kembali. Pelanggar mungkin dilarang masuk kembali ke Arab Saudi untuk jangka waktu tertentu. Kelima, masalah logistik. Penggunaan visa non-haji tidak menjamin akses ke fasilitas dan layanan yang disediakan untuk jemaah haji seperti akomodasi, transportasi, dan keamanan. Ciri-ciri visa haji dan visa non-haji. Ciri-ciri visa haji. Yang pertama, tujuan spesifik dalam artian dikeluarkan khusus untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, periode berlaku. Berlaku untuk waktu yang spesifik selama musim haji. Ketiga, persyaratan tambahan. Memerlukan bukti pendaftaran dengan agen perjalanan haji yang sah dan dokumen pendukung lainnya. Keempat, kontingen negara. Biasanya ada kuota atau kontingen berdasarkan negara asal. Yang kelima, pengawasan ketat. Pemerintah Arab Saudi mengawasi dengan ketat penggunaan visa ini untuk memastikan digunakan sesuai tujuan. Ciri-ciri visa non-haji. Yang pertama, tujuan beragam, dikeluarkan untuk berbagai keperluan selain haji seperti bisnis, wisata, kunjungan keluarga, atau umroh. Bisa juga di luar musim haji. Yang kedua, periode berlaku variabel. Masa berlaku bisa bervariasi tergantung jenis dan tujuan visa. Yang ketiga, persyaratan umum, memerlukan dokumen standar seperti paspor, surat undangan, jika ada, bukti keuangan, dan lainnya sesuai dengan jenis visa. Yang keempat, lebih fleksibel, tidak terikat pada musim tertentu, dan lebih fleksibel dalam hal penggunaan.
Masuk ke materi selanjutnya, perbedaan visa non-haji dengan visa haji. Visa non-haji dan visa haji memiliki perbedaan yang signifikan terkait tujuan, persyaratan, dan prosedur pengajuannya. Berikut ini perbedaan utama antara keduanya. Jika dilihat dari tujuannya, visa non-haji digunakan untuk berbagai tujuan perjalanan seperti perjalanan wisata, bisnis, kunjungan keluarga, atau keperluan lainnya yang tidak terkait dengan ibadah haji atau umroh. Sedangkan, visa haji khusus dikeluarkan untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Jika dilihat dari prosedur pengajuannya, visa non-haji dilakukan ke kedutaan atau konsulat negara tujuan. Prosesnya bisa bervariasi tergantung pada jenis visa yang diminta, untuk turis, bisnis, bahkan pelajar. Sedangkan, untuk visa haji diajukan melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah negara pengirim, seperti Kementerian Agama di Indonesia. Biasanya disertai dengan paket layanan haji yang mencakup transportasi, akomodasi, serta bimbingan selama haji. Jika dilihat dari persyaratan keduanya, visa non-haji persyaratannya tergantung pada jenis visa yang diminta. Biasanya mencakup bukti keuangan, tiket pulang pergi, asuransi perjalanan, surat undangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk visa haji, persyaratannya meliputi paspor, bukti vaksinasi, bukti pembayaran biaya haji, dan surat rekomendasi dari lembaga haji yang berwenang. Jika dilihat untuk durasi dan validitasnya, visa non-haji durasi tinggalnya tergantung pada jenis visa dan kebijakan negara yang mengeluarkan visa. Biasanya bisa berkisar dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Untuk visa haji, biasanya berlaku selama musim haji sekitar 30 hingga 40 hari untuk memungkinkan jamaah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Kemudian ada pembatasan keduanya, yaitu visa non-haji tidak memiliki pembatasan khusus terkait ibadah atau kegiatan keagamaan tertentu, berbeda dengan visa haji yang terbatas dan hanya untuk keperluan ibadah haji dan kegiatan yang terkait dengan haji. Pemegang visa haji tidak diizinkan bekerja atau melakukan kegiatan lain yang tidak terkait dengan haji selama berada di Arab Saudi. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perbedaan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara pengeluar visa untuk memastikan bahwa setiap jenis visa digunakan sesuai dengan tujuannya. Produk visa haji dan umroh di Indonesia umumnya dikategorikan berdasarkan jenis layanan dan tujuannya. Berikut beberapa contohnya. Berdasarkan jenis layanan, visa umroh. Jenis visa ini diperuntukkan bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Maka berlaku visa umroh biasanya berkisaran antara 30 hari hingga 90 hari. Visa umroh, visa haji. Jenis visa ini diperuntukkan bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Masa berlaku visa haji biasanya sekitar 90 hari. Visa haji. Visa haji plus, jenis visa ini merupakan kombinasi antara visa haji dan visa umroh. Dengan visa ini, jemaah haji dapat melakukan ibadah umroh sebelum atau sesudah menunaikan ibadah haji. Masa berlaku hingga haji plus biasanya sekitaran 120 hari. Visa haji plus, visa haji berkunjungan keluarga. Jenis visa ini dapat digunakan untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di Arab Saudi berdasarkan tujuan. Visa umroh reguler, jenis visa ini diperuntukkan bagi jamaah umroh yang berangkat melalui agen perjalanan resmi yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Visa umroh non-reguler, jenis visa ini diperuntukkan bagi jamaah umroh yang berangkat secara mandiri atau tidak melalui agen perjalanan kami. Visa haji furoda, jenis visa ini diperuntukkan bagi jamaah haji yang berangkat dari luar kota. Haji reguler, pemerintah Indonesia. Visa haji pudroh biasanya lebih mahal daripada visa haji reguler karena kuotanya yang terbatas. Visa haji furoda, visa haji on plus. Jika visa ini merupakan kombinasi antara visa haji reguler dan visa umroh. Dengan visa ini, jemaah haji dapat melaksanakan ibadah umroh sebelum atau sesudah menunaikan ibadah haji. Manfaat menggunakan visa non-haji. 1. Kemudahan akses yang memungkinkan jamaah melakukan ibadah haji tanpa menunggu kuota resmi. 2. Biaya yang lebih rendah karena beberapa agen menawarkan paket yang lebih murah dibandingkan haji reguler.
3. Waktu fleksibel di mana jamaah bisa memilih waktu yang lebih fleksibel di luar musim haji resmi. 4. Pengalaman spiritual dengan memenuhi kewajiban agama dan mendapatkan pengalaman spiritual meski dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, tujuan menggunakan visa non-haji. 1. Mengurangi antrian yang lama untuk haji reguler. 2. Memenuhi kebutuhan rohani jamaah yang ingin segera menunaikan ibadah haji. 3. Adanya kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah jamaah haji reguler. Faktor pendukung menggunakan visa non-haji. 1. Kebijakan pemerintah Arab Saudi, kebijakan visa umrah atau visa turis yang digunakan untuk haji. 2. Agen perjalanan yang menyediakan paket khusus menggunakan visa non-haji. 3. Permintaan tinggi dari calon jamaah yang ingin segera menunaikan ibadah haji. 4. Proses administrasi yang lebih mudah dan cepat. Kajian mendalam tentang hukum dan problematika. Hukum fikih, ibadah haji harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan. Penggunaan visa non-haji dapat menimbulkan kontroversi karena tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah dan lembaga agama. Keabsahan haji. Ada perdebatan mengenai keabsahan haji yang dilakukan menggunakan visa non-haji, terutama terkait niat dan rukun haji yang harus dipenuhi. Keamanan dan legalitas. Menggunakan visa non-haji dapat menghadirkan risiko hukum dan keamanan, termasuk kemungkinan ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Etika dan moralitas. Memanfaatkan visa non-haji dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis oleh sebagian kalangan karena melanggar aturan resmi dan mengesampingkan jamaah yang mengantri sesuai prosedur. Regulasi pemerintah. Adanya regulasi ketat dari pemerintah Arab Saudi yang melarang penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji, yang dapat berujung pada denda atau deportasi. Tokoh atau pencetus lembaga visa haji. Pemerintahan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi, terutama melalui Kementerian Haji dan Umrah, memainkan peran utama dalam pengelolaan dan penerbitan visa haji. Raja Abdul Aziz Al Saud. Raja Abdul Aziz Al Saud berperan dalam memfasilitasi dan mengorganisir pelaksanaan haji secara lebih terstruktur, termasuk pengelolaan visa dan regulasi masuk bagi jemaah haji. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI sebagai organisasi internasional yang mewakili negara-negara Muslim. Biro Haji dan Umrah. Di banyak negara, Biro Perjalanan Haji dan Umrah juga berperan penting dalam membantu jemaah mengurus visa haji, bekerja sama dengan konsulat dan kedutaan besar Arab Saudi. Sejarah. Visa haji telah berlangsung semenjak berabad-abad silam. Pada musim haji tahun 1443 sampai 2022 Masehi, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai angka 90,45 atau masuk kategori sangat tinggi. Pemerintah Arab Saudi sebagai Khadimul Haramain Al-Syarifain atau pelayan dua kota suci telah membangun berbagai fasilitas untuk jemaah haji Indonesia, termasuk penginapan yang disiapkan sesuai standar hotel berbintang. Visa haji pertama kali diperkenalkan pada tahun 1825 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menampung aktivitas haji dan membatasi perjalanan haji Indonesia. Pada tahun 1952, PT Pelayaran Muslim dibentuk sebagai perusahaan pelayaran haji dan memberlakukan sistem kuota serta transportasi haji udara.
Pada tahun 1960, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji dikeluarkan. Membentuk Panitia Negara Urusan Haji atau Panuhat yang kemudian berubah menjadi Panitia Pemberangkatan dan Pemulungan Haji atau PPPH. Penggunaan visa haji dan umrah dalam konteks modern. Dalam konteks modern, visa haji dan umrah memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Visa haji hanya digunakan untuk ibadah haji, sedangkan visa umrah digunakan untuk ibadah umrah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, Hilman Latif, menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk ibadah haji. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menerapkan aturan baru terkait penggunaan visa umrah yang berlaku untuk tahun 2024 dengan pemeriksaan yang intensif dan ketat. Unsur-unsur visa haji dan non-haji. Unsur-unsur yang terkait dengan kedua jenis visa ini berbeda sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah negara terkait. Berikut adalah unsur-unsur visa haji dan non-haji. Visa haji. 1. Tujuan khusus untuk menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. 2. Persyaratan khusus. Bukti keislaman, pemohon harus seorang muslim, surat keterangan sehat, harus menyertakan sertifikat kesehatan, bukti pendaftaran haji, bukti telah terdaftar di kementerian atau lembaga yang mengatur perjalanan haji. 3. Batas waktu. Visa ini biasanya berlaku selama musim haji sekitar 30-40 hari. 4. Pembatasan. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain ibadah haji. Visa non-haji. 1. Tujuan. Bisa untuk berbagai keperluan seperti pariwisata, bisnis, studi, kunjungan keluarga, atau kerja. 2. Jenis-jenis visa. Visa turis untuk pariwisata, visa bisnis untuk urusan bisnis, visa pelajar untuk studi, visa kerja untuk bekerja di negara tersebut, visa kunjungan untuk mengunjungi keluarga atau teman. 4. Dokumen tambahan. Visa bisnis. Surat undangan dari perusahaan di negara tujuan, bukti hubungan bisnis, dan lain-lain. Visa pelajar. Surat penerimaan dari institusi pendidikan di negara tujuan, bukti pembayaran biaya pendidikan, dan lain-lain. Visa kerja, kontrak kerja, izin kerja dari pemerintah negara tujuan, dan lain-lain. 5. Batas waktu. Beragam mulai dari beberapa hari hingga beberapa tahun tergantung jenis visa dan peraturan negara tujuan. 6. Fleksibilitas. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan jenis visa yang diberikan. Jenis-jenis visa haji. Visa haji terdiri dari 3 jenis, yaitu visa haji reguler, visa haji ONH+, visa haji puroda. Masing-masing memiliki masa tunggu dan biaya yang berbeda. Penggunaan aplikasi studi visa bio. Untuk memudahkan proses penginputan biometrik, aplikasi studi visa bio telah diterapkan. Jemaah haji harus mengunduh dan menginstal aplikasi ini, kemudian memilih bahasa Indonesia dan melanjutkan proses pendaftaran mandiri. Baiklah, itulah pembahasan mengenai materi tentang haji menggunakan visa non-haji, hukum dan problematika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai penggunaan visa non-haji untuk menunaikan ibadah haji menyoroti berbagai aspek hukum dan problematika yang terkait. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Namun, penggunaan visa non-haji untuk tujuan ini menimbulkan kontroversi dan resiko. Adapun hukum penggunaan visa non-haji,
pemerintah Arab Saudi melarang penggunaan visa non-haji untuk menunaikan ibadah haji dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan selama musim haji. Problematika penggunaan visa non-haji. Yang pertama, risiko deportasi. Jemaah yang ketahuan menggunakan visa non-haji untuk haji berisiko dideportasi, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan mental. Yang kedua, kegagalan ibadah haji. Penggunaan visa non-haji dapat menghambat jemaah dalam menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan sempurna. Yang ketiga, kerugian finansial. Biaya visa non-haji bisa lebih mahal dan ada risiko penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Yang keempat, gangguan keamanan dan ketertiban. Akibat menggunakan visa non-haji, selain risiko deportasi, pelanggaran ini dapat mengakibatkan denda, sanksi, pelarangan masuk kembali ke Arab Saudi, dan masalah logistik dalam mengakses fasilitas haji. Perbedaan visa haji dan non-haji. Visa haji dikeluarkan khusus untuk ibadah haji dengan persyaratan tambahan dan pengawasan ketat. Sementara visa non-haji digunakan untuk keperluan selain haji seperti bisnis atau kunjungan keluarga dengan masa berlaku yang lebih fleksibel. Produk visa haji dan umroh di Indonesia terdapat berbagai jenis visa haji dan umroh seperti visa umroh, visa haji reguler, dan visa haji plus. Kajian hukum dan problematika penggunaan visa non-haji menimbulkan kontroversi dalam perspektif fikih, keabsahan haji, risiko hukum dan keamanan, serta masalah etika dan moralitas. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan regulasi ketat untuk melarang praktik ini, yang dapat berujung pada denda atau deportasi. Itulah hasil dari pembahasan pembelajaran tentang haji menggunakan visa non-haji, hukum dan problematika. Kami dari kelas manajemen dakwah A mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dari video ini memberikan pengetahuan dan wawasan tentang ibadah haji dan problematikanya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kami tutup pembahasan dengan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.